Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar luas bidang rata dan volume benda putar. Kita lihat yang pertama, luas bidang rata. Apa itu bidang datar atau bidang rata? Bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Ini ada bidang rata. Ini perhitungan luas daerah atau keping. Jadi kalau misalnya ada fungsi ini pada sumbu X yang diarsir ini ingin dicari luas daerahnya, itu akan sama dengan integral dari A sampai B fx dx fungsinya. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tentukan luas daerah R di mana Y-nya sama dengan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 tambah 2 di antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Berarti langkah yang kita lakukan itu awalnya adalah kita lukiskan gambarnya sehingga kita dapatkan gambar seperti ini. Lalu karena batasnya sudah ada, X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2, bisa langsung kita integralkan. Dari min 1 sampai 2 kita masukkan fungsinya. Kita integralkan seperti biasa sehingga kita peroleh hasilnya 5,1. Contoh kedua, tentukan luas daerah R di mana Y sama dengan X kuadrat per 3 dikurang 4. X-nya di antara min 2 dan 3. Kita lukiskan gambar kita, kurva kita ternyata dia berada di bawah sumbu X. Kalau misalnya kita mencari luas di bawah sumbu X, berarti kita harus menambahkan tanda negatif di bawahnya. Negatif di sini. Baru integral dari min 2 sampai 3, X kuadrat kurang 3, X kuadrat per 3 dikurang 4. Kita integralkan seperti biasa, sehingga kita peroleh hasilnya 16,11. Lalu, kalau misalnya kita mencari luas daerah di atas dan di bawah sumbu X, berarti kalau misalnya daerahnya seperti ini, kita mencarinya berarti luas daerah 1 tambah 2 tambah 3. Karena luas daerah 2 berada di bawah sumbu X, berarti dia negatif. Kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan luas daerah X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X tambah 3. Di antara X-nya min 1 dan X-nya 2. Garisnya X-nya sama dengan 2. Di sini. Kita lukiskan gambarnya, ternyata ada 2. Ada satu bukit dan satu lembah. Cuma lembahnya cuma setengah yang diarsir. Berarti di sini karena ada, kita bagi 2 daerahnya R1 dan R2. R1 ditambah R2. R2-nya karena di bawah sumbu X berarti dia negatif. Min 1 sampai 1, ini batasnya min 1 sampai 1. Lalu di sini dari 1 sampai 2. Kita integralkan sehingga kita peroleh hasilnya 23/4. Luas daerah di antara dua kurva. Kalau misalnya kita punya dua buah kurva, kita ingin mencari luas daerahnya, berarti adalah kalau di sini fx-nya di atas, berarti fungsi fx dikurang gx integral dari a per b, a sampai b dx. Ini contohnya. Tentukan luas daerah di antara kurva y sama dengan x pangkat 4 dan y sama dengan 2x kurang x kuadrat. Kita sama dengankan kurvanya. X pangkat 4. Kita buatkan gambarnya. Ini X pangkat 4. Ini 2X kurang X kuadrat. Berarti kita peroleh titik potongnya 0 dan 1. Kita integralkan. Integral 0 dan 1 sampai 1. Berarti fungsi yang di atas ini 2X kurang X kuadrat dikurang dengan fungsi yang di bawah X pangkat 4. Kenapa? Karena menjaga hasilnya agar tidak negatif. Lalu kita integralkan seperti biasa, kita peroleh hasilnya 7/15. Lalu ada lagi horizontal sling. Tentukan luas daerah Y kuadrat sama dengan 4X dengan garisnya 4X kurang 3Y sama dengan 4. Kita sama dengankan dulu persamaan pertama dengan persamaan kedua. Ini Y kuadrat sama dengan 3Y tambah 4. Apa gunanya? Agar kita bisa mencari titik potong Y. Kita peroleh Y sama dengan 4 dan Y sama dengan min 1. Nilai Y ini kita masukkan ke persamaan sehingga kita peroleh nilai X. Di sini. Sehingga kita peroleh nilai X-nya 4,4 dan 1/4, min 1. Ini gambarnya.
gambarnya itu sejajar dengan sumbu X, berarti batasnya Y. Dari sini min 1 sampai dengan 4 puncaknya. Tiga Y tambah 4 kurang Y kuadrat. Kita selesaikan integralnya sehingga kita peroleh 5,21. Jadi dari hasil itu kita bisa menyimpulkan untuk mencari luas daerah, kita nyatakan batas daerah yang dimaksud. Gambarkan elemen integrasi untuk menghitung luas daerah. Tuliskan rumus elemen luasnya, tuliskan rumus luas sebagai integral tertentu. Ini tugas, tolong dikerjakan nanti sebagai latihan. Kita lihat lagi volume benda putar. Jadi volume benda putar itu ada namanya, terkenal dengan metode cakram dan metode cincin. Metode cakram dan metode cincin. Ini kita lihat contoh yang pertama, ini cakram. Tentukan luas daerah yang Y sama dengan akar X, batasnya X sama dengan 4. Ya, berarti X sama dengan 4, ini dia daerahnya. Kita putar dia mengelilingi sumbu X. Mengelilingi sumbu X, sehingga kita bisa nyari ini delta V-nya, V sama dengan fungsinya kita kuadratkan dikali dengan delta X. Kita integralkan dari 0 sampai 4 V X dx. Ini sehingga kita selesaikan integralnya, kita peroleh 25,13. Contoh berikutnya kita lihat, tentukan luas daerah, volume daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X. Ini adalah metode cincin, karena ini bentuknya seperti cincin. Kalau misalnya metode cincin ini berarti kurva yang pertama dikuadratkan dikurang dengan kurva yang kedua dikuadratkan. Ini kita dapat delta V-nya, akar 8X kuadrat. Jadi dari sini diketahui kita gambarkan kurvanya. Karena ini metode cincin, berarti kurva yang pertama kuadrat kurang kurva yang kedua kuadrat dikali V. Ini volumenya. Ini volumenya. Sehingga kita bisa dapat hasilnya itu 30,16. Volume benda putar metode kulit tabung. Metode kulit tabung itu sama dengan integral dari A sampai B 2Vx Fx dx. Ini gambarnya seperti tabung diputar. Ini contohnya, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kurang X pangkat 3. Sumbu X-nya dari 0 sampai 1. Ini kita gambarkan, ini kurvanya. Kita putar mengelilingi sumbu Y, berarti dia berdiri seperti tabung dia. Berarti H-nya sama dengan X dikurang X pangkat 3. Berarti volumenya 2V integral dari A sampai B Px Hx 2V dikali 0 sampai 1 X, tingginya X dikurang X pangkat 3. Kita selesaikan, X kuadrat kurang X pangkat 4. Kita masukkan titiknya 1 dan 0 sehingga kita peroleh 4V per 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.